wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'da. Para sahabat saya, para jamaah dan para murid, baik yang ada di pondok maupun yang sedang ikut Zoom meeting, mari kita pertama kali menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia maunahnya yang kita tidak pernah mampu menghitungnya, dan karena itulah alhamdulillahirabbil alamin harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati ahlil bait ya Allah wa ilal ummati ila yaumil akhir biqouli Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Para guru, para mursyid yang saya hormati, izinkan saya membahas kitab Tajul Arus, kitab yang mempersiapkan diri kita, memais-maisi, merias diri, mempersiapkan diri menuju Allah. Karena suka tidak suka pada saatnya kita memang harus ke situ, dan kita tidak bisa melihat, mengetahui kapan kita itu dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menjadi dan menggunakan taj mahkota arus kita sebagai arusain kedua kemanten yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai, para ibu, para sahabat sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad faza bin najhi man kharaja 'anil iradatil ma'i wa laqad dulla 'ala taysirul umur manihtala alaihi. Kitab ini atau bahas kita ini masih mengenai munajat Allah, dialog-dialog hatif, dialog tanpa suara, yang itu masuk ke relung hati Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Ada dialog imajinasi, imajiner, dan itu adalah suara yang paling dalam. Allah mengatakan laqad fazan nafis, sungguh beruntung ya orang yang menginginkanku ya, ingin kepadaku, yaitu man kharaja 'anil iradatil ma'i, yaitu keluar dari keinginan ya selain kecuali memang menghendaki keinginannya bersama Allah. Ini sungguh orang beruntung ya. Jadi dengan demikian dia sudah melepaskan kismainya, bagian-bagiannya itu dia sudah lepaskan, dan dia hanya ingin semuanya itu iradatul ma'i, yaitu berkehendak bersama Allah. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung. Bagaimana dengan kita yang masih ingin berkehendak urusan dunia yang begitu tak terbendung ya, siang hari malam dalam keadaan apapun kita terus urusan dunia, tapi tidak iradatul ma'i, tidak berkehendak iradah ingin bersama Allah, ya tentu kesimpulannya berbalik, berarti ini orang celaka, tidak beruntung. Orang beruntung adalah orang yang ingin selalu membersamai Allah,
bersama Allah. Ya. Walaqad dulla ala taisirul umur, dan ini orang yang sungguh-sungguh ya diberitahu atas kemudahan semua masalah. Jadi kalau orang sudah bersama Allah, billah minallah illallah, maka laqad dulla ala taisirul umur. Orang seperti ini akan diberi kemudahan, ya diberi petunjuk semua masalah. Masalah itu menjadi ringan. Kadang-kadang masalah menjadi berat karena diri kita sendiri kan. Ya, berat, ngalor itu banting tulang, tidak pernah menyerahkan pada Allah, jadinya berat hidup ini. Padahal kalau kita bersama Allah, minallah illallah ma'allah billah lillah, itu sangat enteng, sangat enak melihat hidup. Sehingga kita itu semua masalah itu taisir, diberi kemudahan, ya. Mahtala alayah, dan kemudian orang seperti itu mendapatkan limpahan dariku, kata Allah. Orang yang bersama saya ya akan saya beri. Masa orang bersama dalam rumah saya tidak diberi makan, katakan gitu kan? Lah Anda itu sudah ikut bersama saya, kemudian saya kok tidak memberikan limpahan kepada seseorang, kan tidak mungkin. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang seringkali masih ragu ya dengan Allah ya, dan Allah tidak percaya dengan ketentuan Allah, kemudian lari sono lari sini, dan kemudian tidak jelas arahnya. Itu seperti ibaratnya orang yang sedang di perempat jalan atau di simpang 5 Semarang sana, atau simpang berapa ya, 7 gumbul sana ya, di Kediri itu ngalor ngidul toleh kanan kiri karena tidak tahu arah. Nah, caranya apa? Iradatul ma'i, yaitu berkehendaklah engkau kepadaku bersama saya, ma'i, bersama saya. Walaqad istaujaban nasra minni abdun, dan orang seperti ini akan menghaki. Walaqad istaujab, orang itu menghaki, ada sesuatu yang yang hak, wujud, wajib. Istaujab, menghaki suatu kewajiban. Nasrun, orang itu mempunyai hak nasr, pertolongan dari saya, minni abdun, orang seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang di rumah, maka tuan rumahnya harus bertanggung jawab. Bukan membiarkan, tidak mungkin. Orang tamu tidak disuguhi itu kan tidak mungkin. Apalagi ini ikut di dalam satu rumah, kok dibiarkan, kan bukan mungkin. Nah, ini apalagi Allah. Idza taharraqa bi. Jika hamba itu berikhtiar, taharraqa bi, maka ikhtiarnya itu bersama saya. Jadi Allah itu wa aqrabu min hablil warid, itu di sini. Wa ma'akum aina kuntum, itu di sini. Jadi kalau orang sudah mengikuti Allah, Allah akan bersama kita dalam setiap helaan nafas, setiap langkah ya, mili langkah itu Allah ada, dan Allah itu tidak jauh dan tidak lebih dekat dari urat leher kita. Min hablil warid, itu di situ. Jadi siapa yang berikhtiar, ikhtiarnya itu, upayanya itu, usahanya itu, di situ ada Allah. Tapi kalau kita nggak percaya Allah, gimana ya? Walaqad stamsaka bi aqwalil asbab minas tamsaka bisababi. Maka dengan sungguh orang seperti ini, laqad istamsaka, orang seperti ini telah bergandolan. Gandolan itu berpegang teguh, bi aqwalil asbab, dengan segala sebabnya sebab, minas tasai bisababi, dan itulah berpegang teguh pada sebab-sebab saya. Karena saya, kata Allah di dalam dialog imajinasi ini, saya menentukan. Kamu itu loh, kok pegangannya bukan saya? Wong itu semua milik saya, kata Allah. Yang kamu pegang kok bukan saya.
Yang kamu kumpulkan kok menungso, pimpinanmu, atasanmu. Kira-kira kan gitu kan? Orang-orang yang kamu anggap bisa mengeluarkan dirimu dari semua masalah, kamu anggap itu apa? Kira-kira kan gitu, kira-kira Allah. Nah, karena itu big aqwa wil asbab itu tiada lain ada Allah. Jadi sebab-sebab yang qawiyun, yang kuat itu hanya Allah. Mengapa kita itu kok menggandolkan diri kita itu pada sesuatu yang lemah, yang profan, yang nisbi. Tapi yang abadi, yang hakiki malah tidak kita jadi gondela. Ya. Ini bagus ya para paragraf ini ya, dialog imajinasinya. Jadi tiada lain, makanya kita harus tadi iradatul ma'i, harus kita iradah illallah, berkehendak, berkeinginan, berniat bersama Allah. Wa qala al-mu'allif ayyuhal abdu nuridu minka an turidana wa la turida ma'ana wa nuridu minka an tahtarana wa la tahtara ma'ana. Wa ayyuhal abdu wahai hamba, artinya dialog imajinasi itu antara Allah tanda petik ya, imajinasinya itu dengan Syekh Tajuddin di dalam munajatnya itu. Nuridu minka anturidana, aku menghendaki kamu itu, ya aku menghendaki, Allah itu menghendaki kamu, kita semua, artinya Syekh Tajuddin juga, ya anturidana, sesungguhnya yang engkau kehendaki juga. Apa yang kita kehendaki itu apa ya? Hidup tenang, hidup bahagia, hidup tidak neko-neko. Semua berjalan baik, step by step, indah, gitu kan? Anturi dan seperti yang engkau kehendaki. Saya itu menghendaki kamu itu seperti itu. Kamu itu kok malah belakraan kemana-mana, nggak jelas. Kira-kira gitu bahasa kasarnya. Lah aku itu menghendaki kamu itu enak. Kamu itu kok malah belakraan, ngalor itu nggak jelas. Ya kan? Anturidana wala turidu ma'ana, maka dengan demikian maka wala turidu ma'ana, sekali-kali jangan kau berkehendak selain dengan saya, kata Allah. Kalau kamu itu kalau saya itu betul-betul mengendaki seperti kehendakmu. Wa nuridu mika antahtarona, maka dengan aku menghendaki darimu jika kamu memilihku, ya antahtarona, karena itu pilihlah saya. Loh, kamu mencintai saya, yang kasih pilih temennya. Nah, inilah anak-anak muda sekarang kan, yang dipilih naksirnya itu. Tapi berat. Saonoe koncone ya, koncone sing ditaksir juga. Lah ini loh, menungso itu gimana ya? Katanya naik Gusti Allah. Katanya mau ke Gusti Allah. Ono sesuatu yang menjanjikan, lupa Gusti Allah. Ya. Wa nuridu minka ya antahtarana wala tahta ma'ana wala tahtara ma'ana, maka jangan milih selain saya. Aku itu jelas sugih, kata Gusti Allah. Saya itu yang punya kekuasaan. Kamu itu loh yang dipilih kok yang remeh-temeh. Ya, tadi jawabannya Gusti Allah seperti ini. Wa nardolaka antardona, maka dengan demikian aku ini menginginkan ridhoku itu kepadamu. Ya, karena itu antar dona, ridhoku itu ya kepada saya, ridho Allah. Katanya kamu ridho, tak kasih ini kok ngeroweng. Belum jadi apa-apa udah, waduh, melupakan saya, kata Allah seperti itu. Walataddo siwana, dan tidak ada ridhomu kecuali kamu itu kepada ridhoku. Jadi kalau golek milih ya milih aku, kata Allah. Kalau kamu ikhtiar, ikhtiarlah bersama saya. Kalau kamu itu ingin ridholah bersama saya. Ini kata kuncinya. Kadang-kala kita ikhtiarnya bukan karena Allah, ridhonya hanya kepada orang, ya. Ikhtiar kepada orang. Milihnya akhirnya bukan milik Gusti Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala.
Kita introspeksi ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah seperti ini enggak ya? Ridho, ikhtiar, memilih Allah itu sudah belum? Jangankan kan kita itu yang kita pilih yang ya sesuatu yang sederhana, yang sementara, dan itu biasa saja. Itu ya para salikin ya. Para salikin rahmatullah, para jamaah, mari kita lanjutkan. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bima fi ulama fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kama salamta li tadbiri fi ardi wa sama'i wa infiradi fiha bi hukmi wa qada'i sallima wujudaka li. Wa kama salamta, sebagaimana ya orang yang memasrahkan dirinya untukku ya, tadbiri dari hal yang ikut mengatur fi ardi wasama, yaitu dalam mengatur urusan dunia dan langit, itu punyaku. Manusia nggak bisa menentukan, kita itu ikhtiar. Udahlah, kita mau jadi apa, rezeki apa, ikhtiar udah. Manjada wajada kan, yang penting ikhtiar. Orang kalau mau berikhtiar sungguh-sungguh, insya Allah. Nggak usah ikut ngatur. Ya Allah, saya umur sekian mau jadi ini, nggak usah. Saya umur sekian rumah saya sudah 7, nggak usah. Mobil saya sudah merek ini, nggak usah. Kalau Allah kehendaki itu min ghairi hisab, wa yad'u min ghairi la yahtasib. Allah akan memberikan tanpa nyana-nyana kok. Loh, kamu kok ikut ngatur sih? Tadbir ini kembali. Kamu kok ikut tadbiri hak saya untuk mengatur fi ardi wasama, dalam urusan dunia dan langit. Nah, diguyu karo Gusti Allah ya. Wang firati fiha fi hukmi wa qada'i, dalam urusan dunia langit itu angfirati, saya itu sendiri dah, saya itu maha kuasa, saya itu mampu dalam menentukan hukum-hukumnya, dan semua ketentuan putusan-putusan qadha-nya itu sudah saya putuskan. Wasallim wujudaka, nah karena itu ya kekuasaan seluruh bumi, dan itu karena itu kamu harus pasrahkan urusan itu padaku. Wasallim, pasrahkan saja. Wujudaka, wujud yang kamu inginkan itu pasrahkan nekku kepada saya Allah. Fa innaka li, ya karena itu kalau sudah kamu itu memasrahkan pada saya urusan dunia, urusan pangkat, li itu punya saya. Fa innaka, semua yang kamu inginkan itu punya saya. Pasrahkan saja, saya akan kasih. Kira-kira gitu kan? Wala tutabbir ma'i fa innaka ma'i. Walau tetapi tidak usah ikut ngatur-ngatur deh, kamu itu manusia. Oh bapak ini mau tak jadikan ini tidak boleh jadi. Memangnya kita itu Gusti Allah ya. Yang boleh jadi hanya itu, yang tidak boleh jadi itu. Saya sekian harus jadi ini, jadi lah. Memangnya kita menentukan Gusti, kita itu Gusti Allah kok menentukan diri sendiri. Fa innaka ma'i, maka dengan demikian sesungguhnya kamu itu bersama saya. Jadi manut deh, manut. Nah, kata ya, manut saya, kata Gusti Allah. Wattahidni wakilan wa thiki fi kafilan. Wattahidni wakilan, cukuplah saya ini wakilmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah saya itu jadi wakil kamu. Aku akan ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya akan memberi pertolongan kamu kok. Manusia aja yang sekali-kali tidak ya, wasik fikafila, malah kamu itu kok malah berwaksangka, ragu terhadap saya. Kira-kira kan gitu dalam dialog itu. Manusia itu jangan berwaksangka kepada saya, gitu ya, kepadaku, yang aku akan menanggungmu. Utika atau anjazila, maka aku memberimu dan pemberian yang banyak. Wa ahabka fakhran jalila, dan aku akan memberimu kemuliaan yang agung. Jadi kalau kita ikut Gusti Allah, kita akan mendapatkan apa?
atau anjazila, pemberian yang tak terhingga, fakhran jalila, yaitu kemuliaan yang sangat agung. Itu Bapak Ibu sekalian ya, kita nggak usah neko-neko deh dalam hal hidup ini, mengatur itu, mengalir saja, sak dermo nglakoni ya, nrimo sak panduming Gusti Allah, jangan ngersulo, jangan apa itu gemreneng ya orang Jawa ya, jangan gemreneng. Wa haka inna ajlalna qadraka an nushilaka bi amri nafsik fala tusahir qadra. Wa haka, bodoh celaka kamu itu. Jadi bodoh-bodoh lek gelem golek nek liyane aku digobodohna. Wa haka, celakalah kamu itu. Inna ajlalna qadraka, ya, sesungguhnya aku itu memberi keagungan kedudukanmu, sedangkan kamu kok malah menyibukkan antus segala apian nafsi, kok malah kamu itu menyibukkan dengan urusan dirimu sendiri. Nah, kata Allah, aku itu mempersiapkan segalanya itu kamu, untuk kamu. Loh, kamu itu kok malah menyibukkan dirimu sendiri, nafsumu, kok bukan kepada saya. Waihaka, ini bahasa Arabnya tuh waihaka, celaka kamu, gila kamu. Kira-kira bahasa Jawa, bahasa Jakartanya, gila kamu tuh menungso. Aku tuh mikirkan kamu loh, kamu itu kalau malah nggak mau dengan saya, gila, ya. Fala tusawwiri qadraka, maka dengan itu jangan mengecilkan kedudukan diri Anda sendiri. Nah, kamu itu jadi orang baik, kamu itu tak jadikan orang mulia, aksanu taqwi, kamu itu saya jadikan khalifatullah fil ardh. Kamu itu orang yang sangat tinggi di hadapan kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain. No itu loh. Fala tusawwir qadraka. Kamu itu kok malah mengecilkan diri kamu sendiri. Nah, orang malah hina, orang dimuliakan oleh Allah kok enggak gelem. Karena gitu. Itu disebut waihaka, celaka kamu, kasihan kamu itu. Gila apa kamu itu, kira-kira gitu ya bahasa Jawa, bahasa anak sekarang ini ya. Jadi dileh-leh, ini bahasa Jawa ini dilehkan, diweleh, no ini loh, diwelehkan. Ya man rafa'nahu wala la tadkur bi hawalitika ala ghairi, ya man akhjarna wa yahdaka anta indana ajallu min astu anta nushilaka bi ghairiha, ya. Ya man rafa'na, wahai orang yang telah aku luhur derajatkan. Ya, betul kan? Walaupun Bani Adam itu kan kita diagungkan oleh Allah. La tadkur bi hawalatika ala ghairi, karena itu janganlah kamu meminta anugerah itu selainku. Ya, jangan engkau lengserkan. Kamu itu jangan berpaling dari anugerah, ya. Yaman akhjanahu, wahai orang yang telah aku muliakan, waihaka, ya itulah sekali lagi, celaka anta inda ana ajallu minal astuhil bi ghairika. Ya. Kamu itu sudah muliakan, kamu itu sesungguhnya tiada pun lebih agung daripada hanya kamu menyibukkan selain aku. Ya, wahda anta indana ajallu min astuhil bi ghairika. Kamu itu menuju saya itu lebih agung daripada kamu itu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tadbir fi nafsik, mengatur-ngatur diri sendiri, itu dimuliakan loh, manusia itu loh, dimuliakan. Tapi kok malah milih jadi orang menyibukkan urusan diri sendiri. Yang menyelesaikan urusan itu Allah, kira-kira gitu ya. Nah, para sedikit li hadrati khalquka wa ilaiha khatbuka wa bijawabi inayati ilaiha jadzabtuka. Maka dengan demikian ya li hadri khalquka wa ilaiha, karena itu kehadiratku ya adalah saya itu memang hadratillah itu adalah menciptakan kamu ya. Khatbuka wajibani anat yang inayati,
khotbuka bijawadhibi itu, saya itu apa ya? Bahasa di sini itu melamar ya, melamar. Saya itu mengiming-imingi ya bahasa Jawanya ya. Saya itu ini loh mengiklankan ya perhatianku yang hebat kepada kamu ya, inayahku itu kepada kamu, ilaiha jadbaka, dan agar kamu itu tertarik. Ngono itu manusia itu enggak mau. Wis dikai ini lho, sapa sing gelem ngene tak kai ngene, lek gelem itu tak kai lebih. Ora gelem. Manusia itu masih cari yang remeh-remeh gitu loh. Padahal sudah diiklankan oleh Allah gitu loh. Sudah dikasih tunjuk ini itu begini, enggak mau ya. Ini namanya aneh bin ajaib. Fa in istaghalta bi nafsika hajabtuka, namun demikian jika kamu menyibukkan dirimu ya, wa anta abaka hawa tarduka wa bi nafsika hajabtuka. Ya wis, ini mulai diancam loh ini ya. Kalau kamu masih menyibukkan urusan dirimu, hajabtuka, aku kasih tasat ya, tak kasih hijab. Ya wis enggak. Kamu ra gelem karo aku kok. Kamu enggak mau dengan saya, udah tak kasih hijab. Wa in nittaba'ta hawa tarduka. Kalau kamu itu menuruti kesenangan nafsumu, ya, tarduka, tak usir kamu. Kamu akan saya usir. Kalau kamu masih tidak percaya dengan saya, tak usir. Ya Allah, ini kan menakutkan ya Allah. Kalau kita kena menen urusan dunia terus, nggak ikut urusan Allah, kok semena-mena karo aku, kata Allah terhadap itu ya. Maunya donya tok, pangkat tok, ora pernah zikir karo aku, ndak inget karo aku, ndak pernah sholat malam, tarduka, aku akan usir, kata Allah. Ya, wa in kharajta anha qarrabtuka, maka jika kamu mengeluarkan kehendak pribadimu, artinya kita sudah pasrah para salikin, kita tidak lagi kita tidak lagi mengikuti diri kita, qarrabtuka, aku dekat. Ya, fa inni qarib, saya itu dekat dengan kamu. Tapi kalau kamu itu keluar dari urusan dirimu sendiri, kalau kamu itu pasrah dengan saya, kira-kira gitu pada Allah. Wa in tawatta ilayya bi irati amma siwa ahbabtuka. Jika kamu memperlihatkan ya irada, kehendakmu itu adalah dekat dengan saya, amma siwa, selain saya, ahbabtuka, maka saya akan mencintaimu, aku menyayangimu. Karemu apa sih? Nah, kira-kira ganti kan? Kalau anak yang bagus, menghormat, kira-kira minta, masa tukok no sate ra ditukok no, kira-kira gitu. Ya tuku. Ya, saya jadi ingat itu bapak saya ya. Jadi waktu itu kalau sholatnya kalau Ramadan itu lomba khatam Quran di antara anak-anaknya, di ujungnya dikasih makan. Ayo kita buka di mana? Jaluk apa? Sate ini Pak Rin waktu itu ya. Nah, ada sate terenak di Tulungagung itu namanya Pak Rin. Ya, ayo ke sana. Oh, sungguhnya. Lah, ini juga gitu. Aku mencintaimu, kamu itu dekat dengan saya, gitu ya, para salikin rahimakumullah. Nah, sekarang para salikin kita satu paragraf yati. Ayyuhal abdu ma amana biman na'za amni wala haddani man dabbara ma'i wala radya biman syaka ma anzaltu bihi ilai ghairi. Hamba-hambaku ma amana biman anana ani, maka tidaklah beriman kepadaku man naza'ani, orang yang ingin merebut kekuasaanku. Diancam lagi kita. Nah, kalau kita masih yakin dengan diri kita sendiri sok-sokan, ya, kamu ikut-ikut ngatur saya, menazai, orang ini adalah ingin merebut kekuasaanku.
Wala wahadani man dabar ma'ani, ya, maka dengan demikian siapa yang tidaklah disebut mensucikanku, ya, yang ikut-ikut mengatur urusanku, man dabar ma'ani. Wala ridho bi man syaka ma'angzaltu. Jadi wala ridho, bukanlah orang yang ridho siapa yang mengeluhkan urusan yang telah aku turunkan. Man syaka ma'angzaltu, orang yang sak, berwaksangka, suudzon, ragu terhadap yang aku tentukan. Kok kamu protes saja, ya? Kan? Kamu itu isinya protes, ini itu dikasih, ini masih nggak yakin, ini itu masih nggak ada syukur. Awas ya, kira-kira gitu kata Allah. Bihi ila ghairi, orang seperti ini adalah orang yang tidak ridho karena apa? Dia itu memilih selain saya. Walah taroni manihtaro ma'i, dan orang itu bukanlah memilihku, orang yang ikut mengatur, memilih yang ada, yang sudah ada, ma'i, yang saya tentukan itu. Walam tatalah, dan kamu itu tidak disebut mengikuti amri terhadap urusan saya. Malam yastaslim dikohri, orang yang tidak taslim, orang yang tidak menyerahkan, pasrahkan diri kita itu likohri terhadap saya yang maha kuasa, saya yang maha memaksamu. Ya, ini beberapa ancaman ya, kalau kita nggak mau dekat, dah saya jauh. Kalau kamu terus memilih yang lain, aku tutup. Kalau masih tutup, aku usir, kata Allah di dalam sebuah imajinasi. Ini kata-kata Allah dalam bentuk imajinasi, yang itu sebetulnya Al-Quran semua, cuma ini dibahasakan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Demikian sesi pertama. Moga-moga kita mendapatkan maunah hidayatullah, dan kita futuhul qulub, hati kita betul-betul dibukakan oleh Allah, dan kita betul-betul mempersiapkan diri mendekatkan dan suluk Allah, berjalan pada Allah. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.